hilangnya cahaya matahari oleh karena tertutup oleh rembulan. Lalu muncullah spekulasi, dugaan, rekayasa dan sebab dan alasan oleh sebagian manusia yang turut menyaksikan. Mereka mencocokkan dan mengait-ngaitkan kematian Ibrahim adalah penyebab daripada terjadinya gerhana matahari. Wallahi kalla, demi Allah tidak. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergerak cepat, bertindak saddud dzara'i, mencegah sebuah kemunkaran. Kemunkaran bukan hanya perzinahan dan perjudian, tapi juga penyimpangan dalam keyakinan. Meyakini bahwa ada yang mampu mempengaruhi fenomena alam selain Allah adalah sebuah kemunkaran, dan itu harus dihentikan. Sebab tarkul bayan an waqtil hajah haram. Membiarkan atau meninggalkan sebuah penjelasan di waktu-waktu yang dibutuhkan haram hukumnya. Lalu ia pun, Rasulullah memanggil orang-orang salat dengan salat yang begitu panjang. Setelah salat ia berdiri lalu berkhutbah dan mengawali khutbahnya dengan harfut taukid, sebuah huruf yang merupakan penegasan. Inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah la yankhasifan, atau dalam riwayat lain la yankasifan limauti ahadin wala lihayatihi. Wahai kaum muslimin, dengarkanlah, sesungguhnya matahari dan rembulan adalah dua tanda dari seluruh tanda-tanda kekuasaan Allah. Ia mengalami gerhana bukan karena meninggalnya seseorang, karena hidupnya seseorang pun tak mampu untuk menjadikannya mengalami gerhana. Allahu Akbar. Kalla wa kalla. Tidak, sekali-kali tidak, wahai saudaraku. Gerhana matahari adalah satu pertanda yang Allah berikan kepada kita. Dalam riwayat Abu Mas'ud Al-Ansari dan Abu Musa Al-Ash'ari, di dalam Sahihul Bukhari 1044, di dalam Sahih Muslim 1911 dan 912, serta di Bukhari 1059, Allah jelaskan melalui lisan Rasulnya, yukhawwifu bihima abdahu aw ibadah. Jelas maksud Allah takdirkan gerhana untuk membuat jerak dan takut para hambanya berhenti daripada maksiat. Karena kita tidak pernah tahu kapan kiranya as-sa'atu waqa'at, as-sa'atu taqa'. Tidak satupun manusia, bahkan Rasulullah, diberitahu kepastian hari kapan terjadinya kiamat. Di dalam riwayat Abu Dzar Al-Ghifari di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, valid dan otentik insyaallah, Rasulullah pernah bertanya kepada Abu Dzar Al-Ghifari, ya Aba Dzarrin, atadri aina tadrubu syams? Wahai Abu Dzar, tahukah engkau kemana kira-kira matahari terbenam? Qal wallahu wa rasuluhu a'lam. Tidak, wahai Rasulullah, tentu Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Faqala innaha tadhhabu hatta tasjuda tahta al-'arsy. Sungguhnya ia bukan hilang dan terbenam, ia hanya pergi untuk bersujud kepada Allah di bawah singgahsananya. Wa yushiku
antas juda wala yuqbalu minna, dan hampir-hampir saja ia bersujud namun tidak lagi diizinkan, tidak lagi diterima untuk bersujud. Wa tasta'dhin fala yu'dana lahu fala yu'danu laha. Setiap hari matahari itu menghadap Allah, sujud di bawah arsy-Nya, lalu minta izin untuk terbit di esok hari, dan hampir saja akan datang masanya, sudah dekat, dia akan pergi bersujud namun tidak diterima. Dia minta kembali terbit namun Allah menolaknya, dan dikatakan kepada sang matahari, irji'i haitsu ji'ti, pulanglah, kembalilah dari mana engkau berasal. Fatatlu asy-syamsu min maghribiha, lalu ia akan terbit dari barat, dan di saat itulah tidak akan lagi diterima taubat. Dzalika qauluhu ta'ala, wasy-syamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika takbirul azizil alim. Itulah yang dimaksud dengan ucapan Allah. Matahari beredar di porosnya dengan ketentuan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Di saat gerhana, Rasulullah SAW mengawali khutbahnya tadi dengan menginformasikan sebuah materi tauhid. Lalu berikutnya adalah masalah furu'iyah. فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا. Kalau sudah lurus pemahaman kita bahwa matahari dan bulan hanyalah tanda kekuasaan Allah yang Allah gunakan untuk membuat takut para hambanya berhenti dari maksiatnya, maka realisasikanlah rasa takutmu dengan berdoa memohon ampun, dengan kabbiru mengagungkannya, dengan sholat, kemudian tasaddaqu. Apa hubungannya bersedekah dengan gerhana matahari? Kalau sudah diawali dengan tauhid, maka untuk membuktikan kebenaran keimanan kita, kata Rasulullah dalam hadis yang juga amat sangat sahih, atau diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haythami di dalam Majma' Az-Zawaid wa Manba'ul Fawaid dengan isnad al-jayyid, dengan sanad yang baik sekali. Rasulullah menegaskan, as-sadaqatu burhanun was-sadaqatu junnatun was-salatu nurun was-sakinatu na'im. Sedekah adalah bukti klaim keimanan, sekaligus sedekah adalah tameng daripada ancaman dan mara bahaya. Karena bisa saja terjadi gerhana kali ini merupakan bertanda, bisa saja, kita tidak berani memastikan, bisa saja pertanda turunnya azab, na'udzubillah. Maka bersedekahlah untuk membuktikan keimanan serta untuk menjaga diri kita dari kemurkaan. Sedangkan salat adalah cahaya yang bisa dilihat dari wajah-wajah kita, selain menerangi hati kita. Sedangkan ketenangan jiwa merupakan kenikmatan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, innal 'aina tadma. Saat Ibrahim meninggal, pelajaran yang dapat juga kita ambil, Rasulullah tegaskan, sesungguhnya mata itu tadma. Memang Allah takdirkan untuk meneteskan airnya di saat-saat puncak kesedihan. Halalun mubah, boleh kita bersedih lalu menangis. Wal qalbu yahzan, sedangkan hati juga Allah telah tetapkan untuk bersedih bila penderitaan makin pedih. Wala naqulu illa ma yarda rabbuna, akan tetapi perlu dicatat dan diingat, saat itu terjadi, saat air mata menetes, saat hati bersedih, tidak boleh satu patah kata pun mencela takdir dan ketentuan Allah. Dan sesungguhnya kami wahai Ibrahim bersedih hati dengan perpisahan. Barakallahu fiikum.